Nah, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat-zat adiktif. Jadi adik ya, bukan aditif. Kalau adiktif itu kan sifatnya menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Kalau aditif itu adalah zat atau bahan tambahan. Jadi artinya beda. Bedanya apa dengan narkoba? Kalau narkoba singkatannya apa? Nah, kalau narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Beda nggak dengan nafsa? Berbeda kayak Pak untuk Beda, cara Pak. penggunaannya dan peraturan penggunaannya. Beda apa sama? Kalau isinya yang tergolong di situ beda apa sama? Sama, Pak. Sama. Jadi nafsa Sama, dan Pak. narkoba itu sebenarnya sama. Hanya beda singkatannya saja. Nafsa itu biasanya digunakan di apa namanya? Nama ilmiah atau nama biasanya kalau di Permenkes, kemudian di aturan-aturan pemerintah itu dinamakan nafsa. Tetapi kalau untuk orang umum atau orang awam itu dikenal sebagai narkoba, tetapi pada dasarnya sama. Bedanya di mana? Nafsa itu kan singkatan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif. Bedanya di mana? Kapan dia disebut narkotika, kapan disebut psikotropika, kapan disebut zat adiktif? Di mana? Oke, nanti aja ya. Nah, atau narkoba ini termasuk salah satu jenis obat-obatan yang dari dulu itu sudah diatur oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian aturan tentang nafsa ini juga termasuk aturan yang paling sering ganti. Jadi hampir setiap tahun peraturannya itu atau dasar hukumnya itu ganti terus. Bahkan pernah dalam satu tahun, tahun 2019 itu dalam satu tahun ganti sampai 3 kali peraturannya. Nah, aturan yang paling baru ini adalah Permenkes nomor 2 tahun 2021. Ini tentang penggolongan psikotropika. Dan juga Permenkes nomor 2021 juga tentang penggolongan narkotika. Kira-kira kenapa sih kok aturan tentang nafsa ini kok tiap tahun ganti terus? Kenapa kira-kira? Kok nggak satu aja gitu? Bahkan setahun bisa ganti berkali-kali. Karena digunakan untuk dalam kesehatan, bidang kesehatan. Jadi takutnya nanti banyak diedarkan bebas gitu mungkin, Pak. Gitu. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain kenapa kok aturannya kok ganti terus? Karena ini Pak, banyak narkoba yang mengalami kemajuan atau modifikasi seperti gorila yang baru-baru dan kayak mirip ya itulah Pak, banyak kayak modifikasi narkoba jenis baru, makanya berubah-berubah. Nah, jadi kenapa sih peraturan tentang tentang apa nafsa ini berubah terus? Karena semakin ke sini jenis nafsa yang beredar itu semakin banyak. Jadi jumlahnya itu makin banyak, makin berkembang. Nah, menurut peraturan Permenkes, menurut peraturan pemerintah, untuk nafsa-nafsa jenis baru yang tidak ada di dalam Permenkes, itu baik pemakainya, baik pengedarnya, kemudian produsennya itu tidak bisa dijerat pidana kalau dia tidak ada di dalam Permenkes. Makanya banyak produsen narkoba yang memang sengaja, dia itu sengaja cari narkotika atau psikotropika yang tidak ada di dalam Permenkes. Jadi diubah sedikit, nama kimianya jadi berubah, efeknya berubah, dia bisa mengedarkan tanpa bisa dijerat pidana. Contohnya tadi, tembakau gorila. Itu waktu awal ditemukan, dia tidak ada di dalam Permenkes. Nah, sehingga yang mengedarkan, yang mengkonsumsi itu tidak bisa dijerat pidana. Kemudian contoh lagi, artis juga tuh sempat rame, artis RA dulu mengkonsumsi katinon. Jadi waktu itu katinon itu belum masuk di dalam Permenkes.
Makanya waktu itu artis tersebut nggak bisa dijerat pidana. Tetapi sekarang katinon sudah masuk ke dalam Permenkes sehingga sudah tidak boleh dikonsumsi. Nah, kemudian NAPSA itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat-zat adiktif. Apa sih bedanya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Jadi perbedaannya pada sifat atau efek yang ditimbulkan. Tiga-tiganya ini mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Tiga-tiganya ini bisa menyebabkan kecanduan atau bisa menyebabkan ketergantungan. Bedanya, kalau narkotika sifatnya itu adalah menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran, kemudian menghilangkan nyeri. Jadi itu adalah sifat dari narkotika. Biasanya itu orangnya tidak merasakan sakit, kemudian tidur-tiduran terus, bahkan bisa sampai berhari-hari. Nah, itu adalah sifat dari narkotika. Sedangkan kalau sifat dari psikotropika, psikotropika ini berbeda dengan narkotika. Dia tidak menghilangkan kesadaran dan juga tidak menghilangkan nyeri. Tetapi yang dipengaruhi adalah perilakunya, psikologisnya. Dia berkhasiat sebagai psikoaktif. Orangnya itu punya bayangan sendiri, punya kehidupan sendiri, perilakunya jadi berubah. Nah, itu adalah sifat dari psikotropika. Nah, sedangkan kalau zat adiktif ini sifatnya hanya menimbulkan kecanduan saja, hanya menimbulkan ketergantungan, tetapi tidak menghilangkan kesadaran, tidak menghilangkan nyeri, dan juga tidak mempengaruhi perilaku. Tuh. Nah, biasanya NAPSA itu mempunyai efek yang beda-beda. Efek yang pertama, efek yang ditimbulkan oleh NAPSA itu adalah efek depresan atau downer. Namanya aja depresan ya, jadi fungsinya adalah untuk mengurangi aktivitas tubuh. Biasanya orangnya itu tidur, tenang, nggak ngapa-ngapain, lemas, nggak bergairah. Nah, itu adalah efek NAPSA golongan depresan. Kemudian ada juga NAPSA yang efeknya itu sebagai stimulan. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang depresan tadi orangnya tidur-tiduran, malas-malasan, nggak ngapa-ngapain. Kalau stimulan ini kebalikannya. Efeknya itu dia bisa meningkatkan gairah yang awalnya capek, awalnya ngantuk, jadi bersemangat. Contohnya adalah amfetamin atau sabu-sabu. Kemudian ada juga golongan halusinogen atau menimbulkan halusinasi, memberikan bayangan tersendiri. Jadi apa yang dia rasakan itu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Contohnya adalah ganja atau kanabis. Kemudian ada juga jamur kotoran sapi atau sering juga disebut sebagai Nah, magic mushroom ini dulu juga sama. Awalnya dia tidak masuk ke dalam golongan narkotika maupun psikotropika. Tetapi magic mushroom ini sekarang sudah masuk ke dalam golongan NAPSA. Pernah tahu magic mushroom? Nah, magic mushroom ini dulu banyak dijual di Jogja. Jadi zaman saya kuliah, magic mushroom ini dijual di daerah Parangtritis, itu dijual bebas. Waktu itu belum masuk ke dalam golongan NAPSA. Apa yang ditimbulkan oleh magic mushroom? Jadi si magic mushroom ini bisa menimbulkan euforia yang berlebihan. Biasanya itu disalahgunakan oleh anak-anak SMA sama anak-anak kuliah. Jadi temennya nggak tahu dikasih magic mushroom. Yang awalnya diem aja nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa ketawa sendiri atau bisa nangis-nangis sendiri. Bahkan katanya bisa menimbulkan rasa sampai pengen bunuh diri, katanya sampai depresinya itu benar-benar depresi. Makanya sekarang magic mushroom ini sudah dilarang untuk dikonsumsi. Nah, NAPSA bentuknya itu juga macam-macam. Ada yang dipakai dengan cara dihisap atau dihirup. Ada yang bentuknya itu tablet untuk dikunyah. Ada juga yang bentuknya cair, dipakai dengan cara disuntik. Asalnya juga macam-macam. Ada yang asalnya alami,
Ada juga yang berasal dari bahan kimia atau dari bahan sintesis. Ini juga sama, dulu yang dilarang itu hanya nafsa yang sudah jadi. Sekarang peraturan pemerintah itu juga mengatur tentang prekursor nafsa. Jadi zat-zat yang digunakan untuk mensintesis nafsa itu sekarang juga sudah mulai diatur, sudah sulit untuk dibeli. Nah, orang menggunakan nafsa itu alasannya macam-macam. Alasan yang paling banyak biasanya itu penasaran, pengen tahu, cuman coba-coba. Gimana sih rasanya nafsa, pengen nyoba, ternyata kok enak, akhirnya jadi keterusan. Kemudian ada juga yang mengkonsumsi nafsa karena alasan pengobatan. Nah, ini biasanya obat-obatan penenang. Obat-obatan penenang itu boleh dikonsumsi selama dalam pengawasan dokter. Tetapi biasanya belakangan ini juga banyak orang yang mengkonsumsi obat penenang tanpa resep dokter. Termasuk artis yang beberapa tahun lalu sempat ketangkap itu juga sering sekali. Kemudian ada juga karena pengaruh lingkungan, karena tekanan lingkungan, ingin diterima oleh kelompoknya. Nah, ini biasanya anak-anak muda kalau misal gabung di suatu komunitas atau suatu grup, dia nggak mengkonsumsi nafsa tersebut, dianggap cupu. Karena dianggap cupu, akhirnya dia nyoba. Akhirnya jadi keterusan. Kemudian ada juga karena alasan tuntutan pekerjaan. Nah, ini contohnya nafsa jenis stimulan tadi. Ini biasanya banyak disalahgunakan oleh artis-artis nih yang paling banyak. Alasannya karena pekerjaannya padat, kemudian istirahatnya kurang, rasa capek, akhirnya dia mengkonsumsi sabu-sabu. Nah, dengan mengkonsumsi sabu-sabu, dia itu jadi lebih bergairah, capeknya jadi hilang. Bahkan bisa sampai beberapa hari nggak tidur. Itu adalah efek dari sabu-sabu. Lalu ada juga yang mengkonsumsi nafsa karena pengaruh budaya. Jadi memang ada beberapa daerah yang dalam perayaan-perayaan hari tertentu itu mengkonsumsi nafsa, contohnya alkohol, kemudian eh, apa sih itu candu. Nah, itu adalah contoh karena pengaruh budaya. Nah, narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkannya, narkotika itu dibedakan menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama itu narkotika yang tidak boleh digunakan sama sekali untuk pengobatan. Kenapa sih kok narkotika golongan 1 ini nggak boleh digunakan untuk pengobatan? Karena efek yang ditimbulkan itu sangat besar. Jadi cuma mengkonsumsi 1 kali dia bisa langsung ketergantungan. Sehingga dia tidak boleh digunakan sama sekali. Hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya banyak, ada heroin, ada kokain, ganja, metamfetamin, amfetamin. Metamfetamin dan amfetamin awalnya ini dia termasuk ke dalam psikotropika. Dia hanya mempengaruhi perilaku, tetapi berdasarkan penelitian, ternyata efek yang lebih besarnya adalah menghilangkan kesadaran. Sehingga mulai tahun 2020, metamfetamin dan amfetamin pindah golongan. Awalnya psikotropika, sekarang dia pindah ke golongan narkotika. Nah, contohnya narkotika golongan 1 adalah opium, atau yang kita kenal sebagai heroin, atau nama gaulnya putau. Nah, opium atau heroin ini termasuk narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dia sifatnya alami, ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Dari tanaman yang namanya Papaver somniferum. Nah, yang diambil ini adalah getahnya. Jadi tanamannya itu bentuknya perdu kecil-kecil, kalau digores dia akan keluar getah. Nah, getahnya inilah yang dipakai. Mungkin kalau Anda nonton film-film Mandarin zaman dulu itu sering ya orang kayak ngerokok pakai cerutu panjang ditetesin getah. Nah, itu getahnya adalah heroin. Heroin ini bisa diolah menjadi berbagai macam nafsa. Kemudian ada juga kokain. Kokain ini juga sama, dia berasal dari
tumbuh-tumbuhan juga. Nama tanamannya adalah Erythrosolan coca. Kalau yang tadi itu diambil getahnya, nah kalau kokain ini yang diambil adalah daun dan juga batangnya. Daun dan batangnya dihaluskan, kemudian dikonsumsi. Lalu ada juga ganja atau cannabis, nama kimianya cannabis sativa. Ganja ini juga sama, dia masuk ke dalam narkotika golongan 1. Bahkan sekarang peraturan tentang ganja ini berubah lagi. Kalau dulu peraturan tentang ganja yang dipidana itu hanya yang mengkonsumsi dan juga menyimpan ganja kering dalam bentuk daun kering. Nah, sekarang ternyata ganja itu sudah tidak dijual dalam bentuk daun. Ganja sekarang dijual dalam bentuk bibit, jadi dalam bentuk biji untuk ditanam. Makanya peraturan tentang ganja ini sekarang berubah. Sekarang menanam ganja itu juga bisa dipidana karena ternyata sekarang sudah tidak dijual lagi dalam bentuk daun kering, tapi dalam bentuk bibit, nanti ditanam sendiri, kalau sudah tumbuh baru dikeringkan, kemudian dikonsumsi. Nah, mungkin Anda pernah nonton ya, ada pemusnahan ganja dengan cara dibakar di tong. Itu pernah rame itu beberapa tahun yang lalu. Bener apa salah itu? Salah, Pak. Kenapa salah? Mabuk berjamaah itu nanti. Oh ya betul. Jadi itu akhirnya jadi mabuk berjamaah. Jadi tidak boleh ini dibakar gitu terus ditonton rame-rame. Nah, itu yang nonton jadi mabuk semua. Terus harusnya gimana Mungkin pemusnahannya? pakai krematorium mungkin, Pak. Ya betul. Jadi bisa dimusnahkan dengan pakai MAFEL. Jadi semacam bukan krematorium ya. Prinsipnya sama seperti krematorium tapi versi kecil. Jadi namanya MAFEL atau furnace. Atau bisa juga dengan cara disiram air kemudian ditimbun. Dia kan lama-lama akan hancur sendiri. Kemudian ada juga narkotika golongan 2. Kalau narkotika golongan 1 itu kan tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Nah, narkotika golongan 2 ini masih boleh dikonsumsi. Tetapi hanya boleh dikonsumsi di rumah sakit dalam pengawasan dokter. Jadi Anda nggak bisa ke rumah sakit minta narkotika golongan 2, contohnya morfin, nggak bisa. Harus dalam pengawasan dokter di rumah sakit. Nah, morfin ini termasuk turunan dari heroin. Jadi heroin kalau diolah itu bisa menjadi morfin. Biasanya di rumah sakit dipakai buat apa morfin ini? Membius. Untuk? Membius sebelum operasi. Kalau mau operasi. Biasanya untuk operasi. Orang yang mau operasi itu kadang dikasih morfin. Atau orang yang habis kecelakaan berat itu juga kadang dikasih morfin. Atau orang yang kankernya sudah stadium lanjut itu juga dikasih morfin supaya dia itu nggak ngerasain sakit dan juga jadi lebih tenang. Nah, tetapi hanya boleh dikonsumsi di rumah sakit. Anda nggak bisa minta morfin dibawa pulang, nggak bisa. Kemudian ada juga narkotika golongan 3. Kalau yang golongan 2 tadi hanya bisa diperoleh di rumah sakit, nah golongan 3 ini bisa diperoleh di apotik. Dia bisa digunakan dalam pengobatan, bahkan dijual, tetapi harus menggunakan resep dokter. Jadi Anda nggak bisa pengen beli narkotika golongan 3 nggak pakai resep, nggak bisa. Harus pakai resep dokter. Contohnya adalah kodein. Pernah tahu kodein? Pernah. Biasanya buat apa? Menghilangkan nyeri dan batuk juga boleh, Pak. Nah, biasanya banyak digunakan untuk obat batuk. Jadi kodein ini banyak diresepkan untuk obat batuk. Sampai sekarang masih diresepkan. Kodein ini juga sama seperti morfin. Masih satu golongan dengan heroin. Jadi heroin itu kalau di sintesis dia bisa jadi morfin, bisa jadi kodein. Nah, kira-kira nih, kalau menggunakan tes kualitatif, kemungkinan sama atau beda dengan heroin?
Kalau cuma tes kualitatif aja gitu, misal pakai KLT. Kalau kualitatif ada dan tidak ya? Kalau Iya. ada dan tidak Sama, berarti Pak. Boleh, Pak. Kayaknya. bisa. Nah, karena dia masih satu Golongan golongan sama. dengan heroin, masih turunannya Iya. heroin, ada kemungkinan di tes kualitatif itu hasilnya juga akan sama. Ada kemungkinan hasilnya itu sama. Nah, jadi kalau misal Anda suatu saat kok diresepkan kodein, diusahakan kopi resepnya itu jangan hilang. Nanti kan Anda harus nunggu tes kuantitatif dulu, harus lanjut ke tes konfirmasi dulu untuk melihat ini isinya apakah heroin, apakah morfin, apakah kodein. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi supaya nggak kelamaan, jangan dibuang kopi resepnya sebagai bukti bahwa memang Anda diresepkan kodein. Nah, sekarang ini juga ditemukan narkotika-narkotika jenis baru. Nah, contohnya adalah tembakau Ganesha. Tembakau Ganesha waktu pertama kali ditemukan, ini dia belum masuk ke dalam golongan narkotika. Tetapi sekarang dia sudah masuk bukan yang lebih mirip-mirip. Sama nggak kira-kira? Ya, tembakau Ganesha, ada yang menyebut tembakau gorila. Isinya sama nggak? Nah, tembakau Ganesha itu sebenarnya sama seperti tembakau biasa. Dan itu sudah diproses oleh Nah, pabrik. bedanya kalau tembakau Ganesha, ini tembakaunya itu disemprot suatu zat. Zatnya itu pada awal ditemukan, zatnya adalah ADB fubinaka. Jadi tembakaunya disemprot fubinaka. Tetapi akhirnya fubinaka ini masuk ke dalam narkotika jenis baru. Kemudian si produsennya ternyata kok pinaka masuk golongan narkotika, akhirnya dia bikin lagi sminaka. Jadi semakin ke sini jenisnya itu semakin banyak. Pada dasarnya tembakau gorila atau tembakau Ganesha ini sama seperti tembakau biasa, hanya dia disemprot oleh zat kimia tertentu. Efek yang ditimbulkan itu sama seperti ganja. Kemudian ada juga narkotika jenis baru juga, bentuknya itu seperti perangko. Jadi bentuknya itu kertas kecil, dia dikonsumsi dengan cara disobek, kemudian ditempelkan di lidah. Ini juga sama, waktu awal ditemukan dia belum masuk ke dalam golongan narkotika. Tetapi sekarang dia sudah masuk ke dalam golongan narkotika. Lalu ada juga tembakau gorila atau tembakau Ganesha yang dikemas dalam bentuk kemasan teh herbal. Jadi dijual dalam bentuk kemasan organik herbal tea. Ternyata isinya adalah tembakau Ganesha atau tembakau gorila. Nah, jadi kalau misal Anda mengkonsumsi minuman-minuman herbal, sekarang ini lebih hati-hati karena kita nggak tahu isinya itu apa. Lebih baik kalau beli yang nggak jelas kayak gini, cari yang sudah ada BP POM-nya. Apalagi kalau kemasannya kayak gini, nggak ada BP POM-nya, kita kan nggak pernah tahu itu isinya apa. Bahkan ada juga narkotika yang dijual dalam bentuk permen. Ternyata isinya adalah etil pentilon. Ini juga yang lebih miris, awal ditemukan, permen ini ditemukan di anak-anak SD. Jadi awalnya itu dijual murah, cuman dijual 500. Ternyata akhirnya anak-anaknya jadi kecanduan, besoknya itu harganya naik jadi 5.000. Besoknya lagi naik jadi 50.000. Karena sudah kecanduan, mau nggak mau, segala cara dilakukan oleh anak-anak tersebut, termasuk mencuri. Nah, makanya sering juga disebut narkotika itu adalah pintu masuknya kriminalitas. Karena kalau sudah kecanduan, biasanya kalau si pengedar itu tahu konsumennya kecanduan, harganya itu akan naik berkali-kali lipat. Kalau sudah naiknya berkali lipat karena dia sudah kecanduan, ya segala cara akan dilakukan, termasuk mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kalau narkotika tadi itu kan dibedakan menjadi 3 golongan. Kalau psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 ini sama seperti narkotika golongan 1. Dia tidak boleh digunakan untuk pengobatan, hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ketamin. Ketamin ini dulu masih digunakan untuk pengobatan. Dulu dipakai buat apa ketamin ini? Ada yang tahu nggak? Ketamin itu dulu banyak digunakan untuk obat bius. Tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi untuk digunakan. Kemudian ada juga psikotropika golongan 2. Nah, psikotropika golongan 2 ini boleh digunakan untuk pengobatan di rumah sakit, sama seperti narkotika golongan 2. Contohnya adalah emineptim dan juga etizolam. Ini biasanya digunakan untuk obat penenang. Ini banyak digunakan di RSJ biasanya, supaya orangnya itu pikirannya nggak macem-macem, nggak banyak pola bahasa Jawanya. Lalu ada juga psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 contohnya adalah fenobarbital. Pada awalnya psikotropika golongan 3 ini boleh dijual di apotik. Tetapi karena banyak penyalahgunaan, psikotropika golongan 3 ini sekarang tidak bisa kita beli di apotik, udah nggak bisa. Hanya bisa diperoleh di rumah sakit. Nah, yang masih bisa kita peroleh, kita beli di apotik adalah psikotropika golongan 4. Contohnya adalah diazepam. Biasanya buat apa nih diazepam? Gangguan kecemasan. Nah, biasanya itu sama ya, digunakan untuk obat penenang. Jadi biasanya orang yang nggak bisa tidur, orang yang stres, itu kan pikirannya kemana-mana. Itu biasanya diresepkan diazepam, supaya dia bisa lebih tenang, nggak mikir yang macem-macem, pikirannya jadi nggak kemana-mana. Nah, diazepam ini juga sekarang ini banyak disalahgunakan, termasuk beberapa artis yang beberapa tahun kemarin ketangkep. Nah, sekarang ini juga masih banyak juga obat yang masih disalahgunakan, yang diduga mempunyai efek sama seperti narkotika maupun psikotropika. Tetapi obat-obatan ini belum masuk ke dalam nafsa. Dia ini digunakan untuk obat batuk. Dulu dextromethorphan ini dijual dalam bentuk tunggal, jadi dalam bentuk tablet yang isinya cuman dextromethorphan aja. Tetapi sekarang dextromethorphan sudah tidak boleh dijual dalam bentuk tunggal. Hanya boleh dijual dalam bentuk sediaan yang sudah dicampur. Makanya kalau Anda cari obat batuk yang isinya dextromethorphan, itu nggak ada yang bentuknya tablet. Pasti bentuknya dalam bentuk sirup yang sudah dicampur dengan zat lain. Lalu ada juga karisoprodol. Karisoprodol ini digunakan untuk nyeri otot. Nah, karisoprodol ini juga sama. Sekarang sudah dibatalkan izin edarnya karena ternyata bisa menyebabkan ketergantungan. Ternyata setelah dibatalkan izin edarnya, karisoprodol ini sekarang berubah lagi menjadi narkotika jenis baru lagi, narkotika golongan 1 yang namanya PCC. Pernah tahu PCC? PCC ini terkuak di Semarang awal ketahuannya. PCC itu singkatan dari paracetamol, kafein, karisoprodol. Jadi paracetamol itu kan biasanya digunakan untuk analgesik dan antipiretik, dia termasuk aman untuk digunakan. Kafein juga sama, dia masih aman untuk digunakan. Karisoprodol juga pada awalnya aman untuk digunakan. 3 obat yang aman dicampur jadi satu, akhirnya jadi narkotika jenis baru, yaitu PCC. Kemudian ada juga trihexyphenidyl. Ini biasanya digunakan untuk
pengobatan tremor atau Parkinson. Ini juga sama, karena banyak penyalahgunaan, sekarang izin edarnya sudah dibatalkan, sudah tidak dijual lagi. Lalu ada juga tramadol. Ini sampai sekarang masih banyak disalahgunakan. Pernah tahu tramadol? Ini bahkan dijual di warung-warung dulu itu. Tramadol itu sama ya, kurang lebih seperti paracetamol. Dia fungsinya adalah untuk analgesik dan juga antipiretik. Tetapi ternyata efeknya itu sama seperti morfin, sehingga tramadol sekarang ini sudah tidak boleh untuk dijual lagi. Kemudian ada juga zat adiktif. Kalau narkotika tadi itu kan sifatnya menghilangkan kesadaran, kemudian menghilangkan nyeri. Kalau psikotropika itu mempengaruhi perilaku. Nah, kalau zat adiktif ini sifatnya dia tidak menghilangkan kesadaran, tidak menghilangkan nyeri, dan juga tidak mempengaruhi perilaku. Tetapi dia ini bisa menimbulkan kecanduan atau bisa menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah yang pertama adalah alkohol. Dari mana asalnya alkohol? Alkohol yang boleh dikonsumsi itu alkohol yang bagaimana? Uap. Alkohol yang apa? Tuak? Tergantung kadar fermentasinya, Pak. Kan ada Tergantung yang kadar 5%, fermentasinya saja. kalau nggak salah, Pak. Pernah nggak Anda tahu Etanol, apa? etanol. Etanol. Jadi alkohol itu golongannya macam-macam ya. Ada etanol, ada metanol, butanol, propanol, dan lain sebagainya. Yang boleh dikonsumsi yang mana? Etanol nggak sih, Pak? Alkohol yang boleh dikonsumsi hanya etanol saja. Selain etanol tidak boleh dikonsumsi. Nah, mungkin Anda pernah tahu ya, ada kasus sering keluar di berita kasus kematian karena mengkonsumsi minuman oplosan, minuman alkohol oplosan. Kira-kira kenapa kok mereka bisa meninggal? Padahal alkohol itu kan diperbolehkan dikonsumsi. Kenapa kok bisa meninggal? Karena Metanol, Mencampurkan obat-obat yang tidak sesuai. Kenapa? pakai metanol. Karena sudah bersifat Iya, Pak. beracun buat tubuh. Nah, jadi alkohol yang boleh dikonsumsi itu adalah alkohol golongan etanol saja. Alkohol yang boleh dikonsumsi itu adalah alkohol yang berasal dari proses fermentasi karbohidrat. Jadi sumber alkohol itu ada dua. Ada yang berasal dari sintesis menggunakan bahan-bahan kimia, juga yang boleh dikonsumsi itu yang berasal dari fermentasi karbohidrat. Contohnya itu tape, tuak, legen, dan lain-lain. Tapi ada juga alkohol yang berasal dari hasil sintesis. Contohnya alkohol yang digunakan untuk antiseptik. Nah, itu dia bukan berasal dari fermentasi, tapi dari hasil sintesis, atau alkohol yang ada di lab, alkohol yang 70%, 80%, 90%, nah itu berasal dari hasil sintesis. Nah, alkohol hasil sintesis ini nggak boleh dikonsumsi. Kenapa sih kok nggak boleh dikonsumsi? Karena ternyata hasil sintesis itu alkohol yang dihasilkan itu tidak hanya etanol saja. Dia juga menghasilkan zat samping yang namanya metanol. Nah, metanol inilah yang berbahaya. Kalau kadarnya sedikit, metanol ini bisa menyebabkan kebutaan. Tapi kalau kadarnya tinggi, dia bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya orang-orang yang jual minuman oplosan itu ngambil alkoholnya itu dari alkohol antiseptik yang untuk membersihkan luka. Itu kan lebih murah, satu botol cuma 16.000 atau berapa. Kadarnya tinggi, bisa diencerin. Nah, itu yang nggak boleh. Atau kadang juga dicampur dengan zat lain, ada yang dicampur dengan obat kuat, ada yang dicampur dengan autan, dicampur dengan yang lain-lain. Nah, itu juga jadi berbahaya. Nah, kemudian
Etanol yang boleh dikonsumsi itu juga dibagi lagi. Ada 3 jenis etanol yang boleh dikonsumsi. Yang pertama adalah etanol golongan A, itu yang kadarnya antara 1 sampai 5%. Contohnya adalah bir. Lalu ada juga etanol golongan B, itu yang mempunyai kadar antara 5 sampai 20%. Lalu ada juga etanol golongan C, itu yang kadarnya antara 20 sampai 45%. Nah, di atas 45% itu sudah tidak boleh dikonsumsi karena dia bersifat toksik dan bisa merusak hati. Biasanya yang paling dipengaruhi adalah kerja hati. Analisisnya bagaimana? Bagaimanakah cara menganalisis etanol? Nah, jadi etanol ini bisa dianalisis menggunakan metode destilasi. Yang kayak gimana tuh destilasi? Atau prinsipnya apa destilasi? Penguapan, Pak. Penguapan itu berarti apanya yang berbeda? Panaskan. Titik didih. Nah, jadi destilasi itu adalah pemisahan yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi misal ada suatu sampel dicampur, isinya macam-macam, ada zat A, zat B, zat C, masing-masing zat itu kan mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Siapa yang menguap lebih dulu? Atau siapa yang akan terpisah lebih dulu? Yang titik didihnya lebih tinggi atau yang titik didihnya lebih rendah? Lebih rendah, Pak. Nah, jadi zat yang titik didihnya lebih rendah, dia akan terpisah lebih dahulu. Contohnya kalau kita mau analisis etanol, kita panaskan suhunya 80, itu kan ada campuran etanolnya, ada airnya, yang akan menguap adalah etanolnya dulu. Airnya masih tertinggal di dalam. Kalau sudah terpisah, baru bisa dianalisis. Nah, kemudian ada juga inhalasi dan solvent. Contohnya adalah lem alkyl bond. Ini macam-macam. Kemudian ada juga penghapus cat atau aseton, kemudian thinner, bensin. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam inhalasi dan juga solvent. Pernah nggak Anda mencium bau bensin atau mencium pembersih kuku? Pernah, Pak. Pernah. Kan Anda tahu ya, baunya tuh sebenarnya nggak enak, tetapi dia begitu dicium itu pengen nyium terus. Nah, itu adalah efek Iya. yang ditimbulkan. Dia bisa menimbulkan kecanduan. Bahayanya apa si inhalasi ini? Gangguan pernapasan bisa jadi nggak ya, Pak? Nah, karena dia dikonsumsi dengan cara dihirup, otomatis yang akan dirusak lebih dahulu adalah saluran pernafasan. Iya, salah. Jadi dia itu uapnya ini bisa merusak paru-paru sehingga dia dilarang untuk digunakan. Nah, si solvent ini sampai sekarang juga masih banyak disalahgunakan. Yang paling banyak disalahgunakan adalah lem contohnya. Lem alkyl bond ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak jalanan. Biasanya anak-anak jalanan itu pengen mabuk, pengen nge-fly, tapi kalau harus beli alkohol itu mahal, akhirnya beli lem. Jadi murah meriah bisa dipakai rame-rame. Tetapi efek yang ditimbulkan, efek toksiknya ini lebih cepat daripada alkohol. Dia begitu masuk ke paru-paru, lama-lama bisa menyebabkan paru-paru menjadi rusak. Kemudian ada juga tembakau. Adanya di rokok, jadi tembakau ini atau rokok. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis zat adiktif. Yang bahaya apanya? Zat apa yang berbahaya di dalam tembakau? Nikotin. Nikotinnya. Nah, nikotin itu juga termasuk berbahaya. Sama seperti solvent tadi, lama-lama dia juga bisa merusak pernafasan, bahkan bisa menyebabkan kanker. Lebih bahaya mana? Kira-kira sekarang kan ada rokok elektrik. Lebih bahaya mana? Rokok konvensional dan rokok elektrik. Elektrik, Pak. Kenapa? Elektrik, Pak. Sama-sama bahaya, Pak. Kenapa? Ada tar kalau di konvensional, Pak. Ada apa? Ada tar. Ya, kalau yang elektrik? Nikotin, Pak.
Elektrik kalau setahu saya cuma Sama-sama bahaya Pak karena ada nikotinnya juga. Liquid vape gitu. Atau vape sekarang yang lagi ngetren. Anda pernah ngelihat vape nggak kira-kira di liquidnya itu? Nah, Komposisinya apa? Yang mengklaim bahwa rokok elektrik atau vape itu lebih aman dibanding rokok konvensional. Tetapi ternyata klaim tersebut itu tidak betul. Justru rokok elektrik itu lebih berbahaya. Kenapa kok lebih berbahaya? Anda bisa melihat di situ. Biasanya kadar nikotinnya itu lebih tinggi dibanding nikotin yang ada di dalam rokok. Kemudian sebagian besar rokok elektrik atau vape itu juga mengandung formaldehid, mengandung formalin. Nah, formalin itu kan juga berbahaya. Nah, kalau nggak percaya nanti silahkan dicek, bener nggak sih di komposisinya itu ada formaldehidnya. Nah, tembakau ini sering diklaim sebagai pintu masuknya nafsa. Kira-kira kenapa kok tembakau ini dicap sebagai pintu masuknya nafsa? Karena mengandung zat adiktif, Pak. Karena mengandung zat adiktif. Kenapa lagi kira-kira? Menyebabkan ketergantungan. Biasanya anak-anak itu pertama mengkonsumsi itu rokok yang masih kecil-kecil ya, rokok yang mild, yang masih ada filternya. Awalnya mengkonsumsi rokok yang ada filternya. Lama-lama efek yang ditimbulkan sudah nggak kayak dulu lagi. Akhirnya dia ganti menggunakan rokok kretek yang nggak ada filternya. Nikotinnya lebih tinggi. Lama-lama rokok kretek udah nggak ngefek lagi. Akhirnya pakai rokok lintingan. Tahu ya rokok lintingan ya? Iya, Pak. Yang di gulung sendiri. Kalau digulung sendiri kan mau ukurannya 1 cm, mau 2 cm, mau 5 cm kan suka-suka dia. Nah, lama-lama rokok lintingan juga udah nggak ngefek lagi. Akhirnya ganti ke ganja. Makanya si rokok ini disebut sebagai pintu masuknya nafsa. Kalau rokok kretek contohnya dengan rokok lintingan, lebih aman yang mana? Lintingan. Kretek mungkin, Pak. Kenapa? Karena dari segi produksi pabriknya sudah ditetapkan jenis kadar tarnya sama nikotinnya. Kayak tembakau begitu kan ada campuran cengkehnya, Pak. Ya Itu betul. Aman rokok yang pabrikan atau rokok kretek. Kenapa sih? Karena dari pemerintah itu diatur berapa sih kadar nikotin yang diperbolehkan. Jadi kadar nikotin yang diperbolehkan itu maksimal adalah 20 mg. Kalau rokok yang pabrik itu kan ada QC-nya, ada yang ngukur kadar nikotinnya berapa sih, memenuhi persyaratan. Tetapi kalau rokok lintingan, kan kita nggak tahu kadar nikotinnya berapa. Mau tembakaunya sedikit, mau tembakaunya banyak, itu kan suka-suka yang bikin. Makanya lebih aman rokok yang pabrikan atau rokok kretek pabrikan. Kemudian ada juga kafein. Kafein ini juga sama, dia termasuk ke dalam golongan zat adiktif. Kafein ini sebenarnya aman untuk dikonsumsi, tetapi tidak disarankan dikonsumsi untuk orang yang mempunyai penyakit MAH dan juga orang yang mempunyai gangguan jantung. Kenapa sih kok nggak boleh orang yang punya gangguan pencernaan atau MAH, kemudian orang yang darah tinggi, orang yang punya gangguan jantung, kok tidak disarankan mengkonsumsi kafein? Kenapa kira-kira? Karena kafein itu dapat mengantarkan data. Karena apa? Nah, jadi kafein yang pertama itu sifatnya asam. Di lambung kita itu kan ada asam lambung ya. Orang kalau MAH itu kan kandungan asam lambungnya cukup tinggi. Ditambah kafein yang sifatnya asam, asamnya itu jadi makin meningkat. Asamnya makin meningkat, dia lama-lama juga bisa mengiritasi lambung. Kemudian untuk orang yang tekanan darah tinggi, orang yang
gangguan jantung, itu juga tidak disarankan mengkonsumsi kafein. Kenapa? Karena kafein ini bekerja dengan cara meningkatkan tekanan darah. Jadi dia akan memacu jantung bekerja lebih cepat. Jantung bekerja lebih cepat, aliran darahnya jadi lebih cepat, akhirnya jadi lebih seger. Nah, padahal orang kalau sudah sakit jantung, jantungnya kerjanya cepat, ditambah kafein jadi lebih cepat lagi, lama-lama jantungnya bisa jebol. Makanya dia tidak disarankan dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai gangguan jantung. Nah, kafein yang dipersyaratkan yang boleh dikonsumsi itu maksimal kurang lebih 200 mg per hari. 200 mg itu setara dengan setara dengan 2 cangkir espresso. Jadi yang disarankan hanya 2 gelas saja dalam 1 hari. Nah, kemudian untuk analisis napsa itu bisa dianalisis. Yang pertama bisa menggunakan raw materialnya atau bahan mentahnya langsung. Bisa juga menggunakan spesimen, bisa juga menggunakan wadahnya. Jadi bisa pakai macam-macam, tetapi prinsipnya itu sama. Nah, untuk analisis menggunakan spesimen, yang paling sering digunakan spesimennya adalah urin dan juga darah. Tetapi spesimen urin dan darah ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau urin ini kan dia dipengaruhi oleh minuman. Jadi kalau misal orang yang minumnya cukup banyak, urinnya itu keluarnya banyak, lama-lama residu napsanya juga jadi berkurang. Darah ini juga sama, kalau sudah berhari-hari, otomatis kandungan metabolit yang ada di dalam darah juga jadi berkurang. Sehingga sekarang dikembangkan analisis napsa menggunakan rambut. Kalau rambut, apalagi cewek, itu kan panjang ya biasanya. Jadi 1 senti rambut dari akar rambut itu mewakili perjalanan napsa selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau Anda sampai panjang itu bisa diukur. Anda sudah berapa lama mengkonsumsi napsa, dari situ bisa dihitung. Prinsipnya sama. Untuk spesimen baik urin maupun darah, yang pertama itu harus dilakukan ekstraksi terlebih dahulu. Kalau urin ini bisa langsung dicelup, kalau untuk kalau untuk kualitatif bisa langsung dicelupin, tetapi untuk kuantitatif diekstraksi dulu. Diekstraksi biasanya menggunakan pelarut-pelarut nonpolar, contohnya kloroform, kemudian ether, benzen. Nah, setelah diekstraksi baru dia bisa dianalisis. Prinsip analisis napsa pada dasarnya sama. Yang paling sering digunakan adalah metode kromatografi. Prinsipnya apa kromatografi? Masih ingat nggak? Iya. Kromatografi prinsipnya apa? Pemisahnya berdasarkan apa? Berdasarkan warna mungkin, Pak. Berdasarkan warna? Nah, kalau misal kromatografinya yang kompleks kayak gini, kelihatan warnanya atau enggak? Ya, jadi kromatografi, baik kromatografi yang paling sederhana, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi cair, kromatografi gas. Jadi kromatografi apapun jenis kromatografinya itu prinsipnya sama. Pemisahannya adalah berdasarkan berat molekulnya. Jadi zat yang mempunyai berat molekul lebih kecil, dia akan terpisah terlebih dahulu. Sedangkan yang berat molekulnya besar, dia akan terpisah belakangan. Jadi kalau diibaratin tuh kayak lomba lari. Jadi satu kelas disuruh lari semua, disuruh lari bareng-bareng. Itu kan yang kecil-kecil kemungkinan larinya lebih jauh. Sedangkan yang besar-besar, dia ketinggalan di belakang. Jadi mau yang sederhana, mau yang kompleks, prinsipnya sama. Nah, ini adalah contoh analisis menggunakan IR. Jadi untuk kromatografi yang sudah kompleks, untuk infrared yang sudah kompleks, pemisahannya atau analisisnya itu dibedakan berdasarkan pik-piknya atau puncak-puncaknya.
Setiap sampel atau setiap zat itu mempunyai peak atau mempunyai puncak yang berbeda-beda. Ini kan biasanya alatnya dihubungkan dengan komputer. Dari situ keluar peak, tinggal dibandingkan dengan baku. Jadi mau kromatografi yang sederhana, mau kromatografi yang sudah canggih, itu sama-sama membutuhkan baku. Apa itu baku? Baku adalah zat yang kita sudah tahu dengan pasti isinya apa. Sampel itu kan kita nggak tahu isinya apa. Nah, dibandingkan dengan baku. Kalau isinya sama, peaknya atau puncaknya itu juga akan sama, kurang lebih sama. Kalau yang kromatografi sederhana, ketinggiannya RF-nya juga kurang lebih akan sama. Nah, ini contohnya. Yang hitam ini adalah sampelnya. Yang hitam sampel, yang merah ini adalah bakunya. Ternyata dari hasil analisis didapatkan peaknya sampel ini mirip dengan peaknya MDMA, sehingga bisa dibilang bahwa sampelnya ini mengandung MDMA. Nah, jadi untuk peak-peak ini juga di internet itu ada, bisa diupdate. Biasanya alatnya itu bisa diupdate setiap saat. Sehingga napsa-napsa jenis baru itu biasanya langsung dimasukkan ke dalam database, langsung bisa dianalisis. Ini ada contoh lagi. Kalau yang tadi keluarnya kan hanya 2 peak saja, yang satu sampel, yang satu bakunya. Yang ini keluarnya 3. Kalau kayak gini kira-kira analisisnya gimana nih? Kok keluarnya 3 peak? Nah, ternyata setelah dianalisis, ini kan keluar ada 3 peak. Peak yang pertama adalah sampelnya, yang warna hitam. Kemudian yang warna merah ini adalah bakunya. Tetapi keluar peak satu lagi yang warnanya biru. Nah, dari sini ternyata kelihatan bahwa yang biru ini adalah air, sehingga bisa dibilang sampelnya ini adalah sabu-sabu yang dilarutkan di dalam air. Jadi kalau pakai alat yang sudah canggih ini langsung kelihatan. Dia langsung bisa membaca, langsung dibandingkan sendiri sama alatnya, peaknya ini mirip dengan siapa. Kemudian, untuk analisis yang juga sering digunakan adalah analisis napsa menggunakan stick combo. Nah, ini yang paling sering digunakan, atau rapid test napsa. Prosedurnya gampang, tinggal dicelup, kemudian ditunggu, lalu dilihat ada stripnya atau tidak. Nah, ini yang beda. Biasanya kalau Anda menggunakan stick-stick yang seperti ini, itu kan biasanya kalau positif itu garisnya 2. Nah, kalau napsa itu beda. Kalau positif itu kalau garisnya 1. Sedangkan kalau negatif, kalau garisnya 2. Kenapa kira-kira? Ini kok beda? Contohnya kalau stik kehamilan, itu kan positifnya garisnya 2, negatif 1. Lah kenapa ini kok beda? Ini kok positifnya 1, negatifnya 2? Apa jangan-jangan salah ini? Kenapa ini kok beda sendiri? Apa jangan-jangan salah? Positifnya jangan-jangan sama kayak yang stik kehamilan. Positifnya kalau stripnya 2. Tidak, Kak. Ya kenapa? Kenapa kok beda? Ini prinsipnya apa? Kromatografi yang bagaimana? Kromatografi kertas. Nah, jadi stick napsa atau stick combo ini prinsipnya adalah imunokromatografi. Pernah tahu nggak imunokromatografi kompetitif dan non-kompetitif? Kalau dari namanya deh, kira-kira Belum tahu. kompetitif tuh yang gimana, non-kompetitif yang gimana? Kalau di bahasa Indonesiain, kompetitif itu yang kayak gimana? Bersaing, Kak. Bersaing. Kalau non-kompetitif? Kalau non-kompetitif tidak bersaing. Kalau Tidak yang ini kira-kira yang kompetitif atau yang non-kompetitif? Yang napsa ini. Non-kompetitif. Non-kompetitif Non kompetitif. apa malah kompetitif?
Kompetitif kayak apa? Bersaing. Nah, jadi stik napsa ini adalah imunokromatografi kompetitif. Kenapa kok kompetitif? Karena selain zat, sebentar. Nah, kenapa kok ini disebut sebagai imunokromatografi kompetitif? Nah, jadi di sini contohnya di urin. Di urin ini kan ada zat-zat yang sifatnya yang termasuk golongan protein, bisa enzim, bisa hormon, bisa macam-macam, pokoknya dia golongan protein. Kira-kira kalau orang mengkonsumsi napsa selain protein-protein yang ada di dalam urin, ada yang lain lagi nggak? Ada nggak? Kalau orang mengkonsumsi napsa, napsanya kira-kira metabolitnya ada di urin juga atau enggak? Ada. Ada, Pak. Ada, makanya dia disebut sebagai imunokromatografi yang kompetitif. Jadi prinsipnya imunokromatografi, di dalam stik ini kan ada suatu substrat ya, suatu substrat golongan protein yang bisa berikatan dengan golongan protein. Di sini juga sama, ada protein juga di dalam urin. Jadi jenis-jenis protein ini bisa berikatan dengan substrat yang ada di dalam stik. Kalau golongan protein ini berikatan dengan substrat, dia akan menghasilkan warna dalam bentuk garis. Kalau yang di sini dan di sini berikatan. Nah, tetapi kalau orang mengkonsumsi napsa, itu kan di sini juga ada metabolitnya, ada metabolit napsa. Ternyata metabolit napsa ini juga bisa berikatan dengan substrat yang ada di dalam stik. Kalau substratnya sudah berikatan dengan napsa, masih bisa nggak berikatan lagi dengan golongan-golongan protein yang ada di urin? Tidak. Nggak bisa. Karena dia sudah nggak bisa berikatan, otomatis nggak keluar garisnya. Makanya dia disebut sebagai imunokromatografi yang bersifat kompetitif. Proteinnya ini akan bersaing dengan metabolit napsa. Kalau sudah berikatan dengan metabolit napsa, dia nggak. Nah, stik ini termasuk paling mudah untuk digunakan, tetapi juga yang paling banyak kelemahannya. Kira-kira apa kelemahannya? Jadi kalau pH-nya basa, contohnya urinnya dikasih sabun, hasilnya jadi negatif. Kemudian kalau urinnya diencerin ditambah air, dia juga bisa jadi negatif. Terus gimana caranya supaya urinnya nggak dimanipulasi? Pada saat pengumpulan sampel harus ada di depan. Harus di ini. Nah, kalau misal nih petugasnya cowok, yang dicek cewek, masa mau diamati? Nah, cara yang paling mudah adalah dengan diberi pewarna. Nah, jadi biasanya di yang sudah bagus, itu di kamar mandinya itu airnya dikasih airnya. Kalau diencerin, otomatis akan kelihatan warnanya biru. Berarti dia sudah diencerin, jadi nggak usah ditungguin. Dan di kamar mandinya juga nggak ada sabun, cuman ada air aja yang warnanya biru. Jadi langsung ketahuan diencerin atau tidak. Nah, ini biasanya hanya digunakan untuk proses screening. Kalau sudah ketahuan, oh hasilnya positif, selanjutnya dilanjutkan menggunakan kromatografi. Dari situ baru ketahuan napsanya jenisnya apa. Nah, kemudian ini juga identik akan Anda kerjakan praktikum. Anda akan diberikan 2 buah sampel, yaitu diazepam dan penobarbital. Tugas Anda adalah mengidentifikasi dari kedua sampel tersebut mana yang positif, mana yang negatif. Jadi masing-masing dikasih 2 sampel, identifikasi mana yang positif, mana yang negatif. Bisa jadi dua-duanya positif, bisa jadi hanya salah satu saja, bisa jadi dua-duanya negatif. Nah, prosedurnya yang pertama, untuk diazepam, yang dapat diazepam dilarutkan dulu di dalam metanol.
Sedangkan untuk phenobarbital dilarutkan di dalam etanol. Kemudian tinggal dieluasikan. Untuk diazepam, LW-nya adalah kloroform metanol. Perbandingannya 10:1, sebanyak 10 mili. Jadi ini bikinnya 10 mili aja, karena kita nanti pakainya chamber yang kecil. Nah, sedangkan untuk phenobarbital, LW-nya adalah etil asetat metanol amonia 85 10 5 sebanyak 10 mili. Cara ngitungnya sama ya. Etil asetatnya kan berarti 85/100 dikali 10 dikali volume yang akan dibuat. Kemudian ditotolkan, kalau sudah tinggal dieluasikan. Nah, ini contoh setelah dieluasikan. Anda hitung RF-nya. Nah, yang pertama Anda hitung adalah RF baku. RF baku dihitung dulu. Rumusnya RF yaitu jarak noda dibagi dengan jarak eluasi atau jarak keseluruhan. Kalau jarak noda itu jarak dari mana ke mana? Jarak noda dari mana ke mana? Jarak noda yang ditimbulkan kali Pak. Pada Dari saat bawah ke atas, Pak. Bawahnya bawah yang mana? Yang pas di garis Pas titik itu. Pas di titik. Jadi jangan bawa sini ya, tapi bawa Iya. sampelnya tadi. Sampelnya kan ditaruh di sini. Sampelnya ditaruh di sini sampai ke tengah-tengah noda yang warnanya ungu ini diukur pakai penggaris. Oh, ternyata 6,2. Jadi dari awal sampelnya ditaruh sampai ke tengah-tengah noda diukur. Oh, ternyata 6,2. Dibagi dengan jarak eluasi. Kalau jarak eluasi itu adalah jarak keseluruhan, jarak tempuh seluruhnya. Sampelnya tadi ditotolin di mana, sampai berakhirnya di mana. Eluasinya kan berakhirnya di sini, berarti diukur. Dari garis yang bawah sampai garis yang atas diukur. Oh, ternyata 7 cm. Dihitung, ternyata RF-nya 0,886. Kemudian sampel 1. Sampel 1 perlu nggak dihitung RF-nya? Tidak Kalau perlu contohnya karena kayak tidak gini. terjadi. Ada nodanya nggak? Tidak perlu. Nggak ada Nggak ada. nodanya sehingga tidak perlu hitung RF-nya berapa. Karena dia sudah pasti negatif. Nggak ada nodanya, jadi nggak usah dihitung. RF2 juga sama dihitung. RF3 juga sama. Sampel bisa dikatakan mengandung sama seperti bakunya kalau selisih RF-nya itu kurang dari 0,2. Nah, jadi kalau sampel dengan baku selisihnya kurang dari 0,2 bisa dibilang positif mengandung sama seperti baku. Tapi kalau di atas 0,2 berarti dia tidak mengandung seperti baku. Bisa dibilang negatif. Ternyata dari baku diazepam dengan sampel 2 selisihnya adalah 0,007. Sedangkan baku diazepam dengan sampel 3 selisihnya ada 2. Dari kedua sampel ini mana yang mengandung diazepam? sampel 2. Sampel 2 karena selisihnya kurang dari 0,2 sehingga bisa dibilang bahwa sampel 2 ini positif mengandung diazepam. Nah, biasanya sampel yang isinya sama itu jarak tempuhnya juga sama. Sama kayak yang tadi kromatografi yang lebih kompleks, peak-nya sama, yang ini juga sama. Ini kalau dilihat sekilas ini kan ketinggiannya sama, jarak tempuhnya sama. Nah, biasanya kalau isinya sama, RF-nya juga kurang lebih sama. Nah, kalau yang sampel 3 ini mengandung apa? Mengandung diazepam nggak? Tidak, Pak. Nggak mengandung diazepam. Kenapa kok nggak mengandung 0,3. diazepam? Karena Karena tadi kan selisihnya maunya Karena lebih dari 0,2. 0,2. 0,3, Pak. Jadi tidak. selisihnya lebih dari 0,2. Kalau dilihat sekilas aja dia jaraknya jauh banget. Ini yang bakunya di atas ini, dia sampelnya di bawah. Ini kan nggak sejajar, jauh banget sehingga bisa dibilang sampel 3 ini tidak mengandung diazepam. Kalau nggak mengandung diazepam, terus dia mengandung apa?
mengandung diazepam, tapi maksudnya kadarnya tidak ini banyak, tidak melebihi normalnya gitu, apa namanya nih, sesuai interpretasinya hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misal ada suatu sampel ketinggiannya sama, RF-nya sama, tapi yang satu warna ungunya kelihatan pekat, yang satunya ungunya nggak begitu pekat. Kira-kira isinya sama nggak? Cuman beda di warnanya aja. Artinya sama, iya sama Pak. Misal, ini ada lagi kayak gini, ini anggap aja ungu ya. Ini ungu muda. Ini ungu muda. Bakunya ungu tua. Kira-kira isinya sama nggak? Ternyata setelah dihitung RF-nya sama. Isinya sama nggak kurang lebih? Sama golongan beda. Nah, isinya sama. Kalau RF-nya sama, isinya kurang lebih sama. Terus kenapa kok yang ini bisa lebih muda warnanya? Yang ini kok lebih tua? Kadarnya mungkin, Pak. Kadarnya. Yang beda. Jadi kalau sampel itu kan kita nggak tahu ya, sampel itu kadarnya Iya, berapa. Sampelnya kok dilalah cuman sedikit, ya dia warna ungunya hanya sedikit. Makanya ketika Anda notolin sampel, diusahakan jangan cuma satu kali. Lebih banyak, lebih baik. Karena dikhawatirkan isinya hanya sedikit. Kalau kadarnya sedikit, ya nodanya jadi sedikit. Nodanya jadi nggak begitu kelihatan. Makanya perlu diperbanyak. Kalau ini berarti sudah pasti dia tidak mengandung diazepam. Kalau nggak mengandung diazepam, terus mengandung apa ini? Sampel 3. Mengandung penobarbital nggak? Iya, Pak. Ya? Mengandung penobarbital? Kok bisa mengandung penobarbital? Dari mana Anda bilang dia mengandung penobarbital? Dalam kromatografi itu kita butuh apa? Sampelnya itu mau dibandingkan dengan siapa? Sampel baku. Sampelnya itu kan akan dibandingkan dengan baku. Di sini bakunya cuma ada baku diazepam. Bisa nggak dia dibandingkan dengan penobarbital kalau bakunya cuma diazepam? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kita nggak tahu sampel 3 ini isinya apa. Kita nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Karena kita cuma punya baku diazepam, nggak punya baku yang lain. Sehingga kita nggak tahu sampel 3 ini isinya apa. Nah, beda cerita kalau misal ini kita punya 2 baku. Yang satu baku diazepam, yang satu misal alprazolam dijejerin. Ternyata di sini alprazolam, nodanya di sini. RF-nya misal yang alprazolam 0,513, kan kurang lebih sama. Berarti bisa dibilang bahwa sampel 3 ini mengandung alprazolam. Jadi kelemahannya dari kromatografi, kita butuh baku yang banyak. Kalau bakunya cuma satu, ya kita cuma bisa bandingkan dengan satu macam saja. Nggak bisa bandingkan dengan yang lain. Orang bakunya cuma satu, masa dibilang zat yang lain ya nggak bisa. Kecuali kita punya baku yang banyak. Kalau bakunya banyak, ya otomatis kita bisa bandingkan dengan zat yang banyak. Misal nih, ada lagi. Bakunya ada 2, diazepam dan alprazolam. Alprazolam di sini. Mungkin nggak si sampel 2 ini nodanya lebih dari 1? Kayak gini misal. Mungkin nggak? Suatu sampel punya noda lebih dari 1. Mungkin nggak? Mungkin. saja, Pak. Mungkin. Jadi sangat dimungkinkan suatu sampel itu punya noda lebih dari 1. Kalau nodanya lebih dari 1, ya otomatis isinya lebih dari 1. Nah, contohnya ini. Ini kita punya 2 baku, ada diazepam, ada alprazolam. Sampelnya nodanya ada 2. Berarti sampelnya ini mengandung apa nih kira-kira? Kalau dikira-kira aja dari ketinggian nodanya. Kalau kayak gini, sampel 2 kira-kira mengandung apa? Sekilas saja. Berarti mengandung 2 diazepam sama
Nah, berarti kemungkinan sampel 2 ini mengandung dua-duanya, mengandung diazepam dan juga mengandung alprazolam. Ini kan kalau dilihat sekilas, nodanya yang pertama ini kan sejajar dengan diazepam, berarti bisa dibilang dia mengandung diazepam, kemungkinan tinggal dihitung RF-nya. Yang noda yang kedua dijejerin, oh ternyata kok sejajar juga dengan alprazolam, berarti kemungkinan sampel 2 ini juga mengandung alprazolam. Tinggal dilihat RF-nya. Nah, jadi nanti kalau pas Anda UKOM itu kan satu soal 1 menit ya. Kan nggak cukup kalau Anda harus ngitung kayak gini, kelamaan, dilihat aja. Sekilas aja dilihat dia lebih dekat kemana. Kemungkinan hasilnya itu sama seperti bakunya. Kalau isinya sama, ketinggiannya juga kurang lebih akan sama. Jadi kalau pas UKOM nggak disuruh ngitung RF, nggak usah dihitung, kelamaan. Anda kan cepet-cepetan dengan waktu. Sampai di sini ada yang ditanyakan?